wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Bagaimana? Sudah makan makanan yang bergizi? Tetap olahraga ya. Tetap semangat ya. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, yang pastinya meningkatkan imun tubuh kita. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 4, sub tema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran: setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, pada video rekod layar yang dibagikan guru, siswa mampu menilai cerita dongeng secara detail. 2. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, melalui video rekod layar, siswa mampu mengkomunikasikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. 3. Setelah mengamati video yang diunggah mengenai penebangan hutan secara liar, siswa dapat menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi melalui, siswa mampu mengkomunikasikan secara tertulis contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 5. Setelah menyaksikan video tentang pengrajin kayu, siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci. 6. Setelah mengamati video pengrajin kayu, siswa mampu mengkomunikasikan sejenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara rinci. Ayo membaca. Nah, sekarang bacalah teks dongeng Tupai dan Ikan Gabus berikut ini. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah Gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu. Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ayo berpikir. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian membaca teks cerita Tupai dan Ikan Gabus, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, anak-anakku, kalian bisa menyalin jawabanmu di buku tulis ya. Ayo mengamati.
Nah, sekarang kita amati gambar di samping ini ya. Gambar di samping terdapat pohon di hutan menebang kayu, kayu gelondongan, serta pengrajin kayu, toko mebel, dan pembeli. Nah, setelah kita amati gambar di samping ini, maka jawablah, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumahmu. Yang kedua, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi bisa sampai di rumahmu? Nah, untuk yang ketiga, ternyata cukup panjang ya proses perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Sekarang kamu jawab ya. Tulis jawabanmu di buku tulis. Nah, sekarang kita simak video dampak pemanfaatan sumber daya alam berikut ini. Dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Pengambilan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya tanah longsor, banjir, polusi udara, kebakaran hutan, serta punahnya hewan dan binatang. Sebagai contoh, pengambilan hasil hutan dengan cara penebangan hutan secara sembarangan atau liar akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya rusaknya lingkungan hutan dan hilangnya habitat hewan atau binatang. Hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan atau penyerap air hujan, sehingga saat hujan turun, kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Nah, setelah kita simak video tadi, apa pendapat kalian jika sumber daya alam digunakan secara terus-menerus dan tidak terkontrol? Apakah sumber daya alam akan cepat habis atau sebaliknya? Nah, sekarang kita simak video pengrajin kayu berikut ini. Inilah salah satu kerajinan kayu jati Belanda yang bernilai. Untuk membuatnya diperlukan keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu, pada program kali ini kita akan sajikan cara membuat dan bahan yang diperlukan untuk membuat meja dan kursi dari kayu jati Belanda. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita simak video sumber daya alam yang tidak terkontrol dan video pengrajin kayu, kita dapat berpikir, sebutkan 5 contoh pekerjaan beserta sumber daya alam yang sering dipakai dalam pekerjaan tersebut. 2. Tuliskan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, sebutkan manfaat hutan bagi manusia. Nah, sekarang jawabannya catat di buku tulismu ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa kepada teman kita harus saling tolong-menolong, saling berbagi kesedihan dan kebahagiaan. Kita harus melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga alam akan terjaga kelestariannya dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian seperti pengrajin kayu yang digunakan untuk mebel dan lain-lain. Anak-anakku semuanya, sampai di sini belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.